Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, di hadapan saya ini ada 7 buah dinamo mesin cuci, sobat. Yang 4 ini adalah dinamo pencuci ya, atau was motor ini. Kemudian yang 3 ini adalah dinamo pengering atau spin motor, sobat. Dari ketujuh buah dinamo ini nanti kita akan cari nilai hambatannya ya, nilai resistensinya, sehingga kita bisa menentukan jalur kapasitor mana dan jalur setrum yang mana, begitu ya. Ya, langsung saja sobat kita tulis menentukan cara menentukan jalur kabel dinamo mesin cuci, sobat. Ya, begitu ya. Cara menentukan jalur kabel dinamo mesin cuci. Pada dinamo mesin cuci 2 tabung ini, sobat, yang keluar dari dinamo sebanyak 3 buah kabel, sobat ya, yang terdiri dari 1 jalur ini ke setrum, kemudian 2 kabel ini jalur untuk langsung ke kapasitor, sobat. Ini kapasitor kayak gini. Oke, kenapa cuma 3 yang keluar, sobat? Ini dia, sobat. Kita tahu bahwa di dalam dinamo mesin cuci 2 tabung ini, sobat, ini terdiri dari 2 lilitan, sobat ya. Terdiri dari 2 lilitan. Yang pertama itu adalah lilitan starting ya. Kita sebut saja starting di sini. Kemudian lilitan yang kedua adalah running. Gitu, sobat ya. Nah, di setiap lilitan ini ada 2 ujung, sobat. Ada 2 ujung, kiri, kanan, kiri dan kanan. Kemudian di antara kiri ini kita gabungkan ke kanan, begitu, sobat tuh. Kemudian ujung ini adalah untuk jalur kapasitor. Jalur kapasitor ini. Kemudian yang kita gabung ini adalah, sobat, ini adalah kesetrum langsung, sobat ya. Ini biasanya kita pasang fuse dulu di sini. Kita kasih tanda F, fuse. Kemudian dia baru ke setrum atau AC ya. Sehingga yang keluar cuma 3 kabel, sobat. 2 kabel ini adalah kapasitor. Ya, 2 ini adalah kapasitor, yang 1 adalah kabel setrum. Nah, bagi sobat pemula, sobat, apabila bingung mana yang kabel setrum, mana yang kabel kapasitor, kita ukur resistensinya, sobat. Nilai hambatannya ya. Nanti dari angka-angka yang keluar dari pengukuran itu, sobat, sehingga kita bisa menentukan mana jalur kapasitor dan mana setrum, begitu, sobat ya. Nah, sobat harus paham bahwa rumusnya, sobat, rumusnya nilai hambatan setelah kita ukur dengan ampermeter yang paling tertinggi, nilai hambatan yang paling tertinggi adalah jalur kapasitor, sobat. Kenapa? Karena ini yang paling jauh, sobat. Dari sini dia merambat ke sini, kemudian ke sini. Sehingga kalau kita ukur 2 kabel ini, yang paling tinggi itu adalah kabel kapasitor, gitu ya. Ya, langsung saja, sobat, kita ukur. Ini ampermeter digital, kita arahkan selektor ke 200 ohm. Ya, ke 200 ohm, begitu ya. Ini kita taruh di sini, sobat ya. Ya, supaya pengukurannya lebih tepat gitu, sobat ya. Minimal tepat lah begitu. Kalau saya ini begitu saya on kan, ini saya adu dulu, sobat. Tuh, saya shotkan begini ya. Kira-kira 15 detik lah begitu, sobat. 15 detik biar dia berjalan dulu angkanya. Tuh. Saya shotkan begini. Kemudian kita mulai dari was yang pertama ini. Was nomor 1. Was dinamo was nomor 1 nih. Nomor 1 ini terdiri dari 3 kabel ini, merah, biru, hitam ya. Hitam, merah,
dan biru. Hitam, merah, biru sobat. Mana yang jalur kapasitor, mana yang setrum. Kemudian kita ukur sobat. Kemudian kita ukur ini nilai hambatannya dari hitam ke merah. Kemudian dari hitam ke biru. Kemudian dari merah ke biru. Merah ke biru. Ya. Langsung saja kita ukur sobat, ini sudah siap. Ya, tentunya ini selama 15 detik kita shotkan dulu ya probe-nya ini ya. Supaya dia bergerak dulu angkanya. Kemudian dari hitam ke merah. Hitam ke merah ada 52,2 lah begitu sobat ya. Kita tulis saja 52,2. Jadi angka ini jangan terlalu detail sobat ya. Hitam ke biru 51,2 tuh, 51,2, 51,2. Kemudian merah ke biru ini. Merah ke biru 72,5. 72,5. Ya, sudah kita dapat angkanya sobat. Hitam ke merah 52,2 ohm ini ya, satuannya ohm ya. Satuannya ohm. Hitam ke biru 51,2 ohm, merah ke biru 72,5 ohm. Dengan demikian kita bisa dapat angka yang terbesar adalah ini sobat. Ini angka yang terbesar adalah merah dan biru. Merah dan biru. Otomatis kita masukkan di sini merah dan biru. Merah dan biru ini adalah kapasitor. Ya, karena ini ada 3 kabel, kalau sudah ketemu merah dan biru ini kapasitor, otomatis satu ini adalah setrum sobat. Hitam adalah setrum. Ya, begitu. Oke, karena hitam setrum biasanya kita bendel sobat. Yang hitam ini kita bendel begini. Ya, untuk dinamo 1 sudah ketemu. Sekarang dinamo 2 adalah ini. Ini was 2. Was 2 itu kabelnya adalah merah, biru, dan hitam. Ya, nih. Kita cek nilai hambatannya dari merah ke biru, kemudian merah ke hitam, kemudian biru ke hitam, biru hitam. Ya, begitu. Langsung kita ambil apometer biasa ini. Kita shotkan dulu, kita konsletkan dulu sebentar. Ya, kemudian kita ambil kabel merah. Ini merah sobat nih. Merah ke biru berapa nilainya? Ya, 77,3. 77,3. Merah ke biru 77,3. Kemudian merah ke hitam ini, merah ke hitam ini. Ya, 47,3 lah gitu ya. 47,3 lah begitu. Kemudian biru ke hitam. Nah, ini biru. Ini biru ke hitam berapa nilainya? Ya, 47,1. 47,1. Ya, ini sobat, tuh. Angkanya sudah ketemu. Dengan demikian kita tahu rumusnya adalah yang nilai hambatan yang tertinggi itu adalah kapasitor.
Sekali lagi saya jelaskan kenapa nilai yang tertinggi itu adalah kapasitor ini sobat. Gambarnya nih, lihat. Kapasitor ini ke kapasitor ini adalah yang paling terpanjang sobat, karena dia harus merambat ke sini ya. Ke sini kemudian dia ke starting. Dari running kemudian ke starting, jadi dari ujung ke ujung. Makanya nilai hambatannya yang paling tinggi sobat. Yang paling tinggi di sini kalau kita lihat adalah merah biru. Merah biru ini. Merah biru. Merah dan biru adalah kapasitor. Merah dan biru. Ini merah adalah kapasitor, biru juga kapasitor. Kemudian otomatis ya, karena jumlah kabelnya cuma 3 sobat, kalau 2 kapasitor ya 1 strum begitu ya. Yang hitam adalah setrum. Nah ini karena kabelnya sudah pendek nih sobat nih. Yang hitam adalah setrum. Hitam kita bendel sobat, supaya nggak lupa begitu ya. Ya tuh, kita bendel. Kita masuk ke dinamo nomor 3 sobat. Ini nomor 3, was nomor 3. Was nomor 3. Pada dinamo was nomor 3 ini sobat, ini terdiri dari 2 kuning dan 1 hitam sobat. Karena ini ada kuningnya sama, ini kita kasih tanda aja sobat ya. Kita kasih tanda. Yang ini adalah yang ini angka 1 ya, kuning 1. Kemudian ini kuning 2 lah begitu sobat ya. Ya, kuning 1, kuning 2. Kita tulis kuning 1 lah ya pertama. Kuning 1. Kemudian hitam. Dan kuning 2. Gitu ya. Dari kuning 1 ke hitam, kemudian kuning 1 ke kuning 2, kemudian dari hitam ke kuning 2. Ya, berapa nilai hambatannya? Ya, langsung kita ukur. Ini kita shotkan dulu supaya angkanya bergerak. Nah, kan lambat sobat ya. Biar bergerak dulu sobat tuh. Kita shotkan dulu. Ya. Ya, langsung saja kita ukur dari kuning 1 ini, kuning 1 ke hitam. Kuning 1 ke hitam nilainya 4 berapa itu? Ya 46,7 lah begitu ya, 46,7 lah gitu ya. Kemudian kuning 1 ini, kuning 1 ke kuning 2 ini, kuning 1 ke kuning 2 64,3 lah begitu ya, 64,3. Kemudian dari hitam ke kuning 2, ini kuning 2 ke hitam, ini hitam ya 37,8 lah begitu, 37,8. Ya, kita sudah menemukan nilai hambatannya. Dengan demikian yang besar adalah kuning 1 dan kuning 2 sobat, 64,3 ohm ya. Ini satuannya ohm ya sobat ya, walaupun tidak saya tulis, sobat sudah paham lah. Kuning 1 dan kuning 2 adalah jalur kapasitor. Kenapa? Karena nilainya tertinggi. Kenapa tertinggi? Karena ini sobat, dari gambar ini. Kapasitor ke kapasitor adalah jalur yang paling terpanjang ya. Dia ngelewatin lilitan running, kemudian ditambah lilitan starting. Artinya dari ujung ke ujung ya. Jadi nilainya paling tertinggi. Kuning 1, kuning 2. Kuning 1 adalah kapasitor, kuning 2 adalah kapasitor. Ya, sekali lagi karena kuning dan kuning ini sudah ketemu kapasitor, otomatis 1 ini ya setrum sobat. Setrum ya. Begitu. Ya, ini sobat ya. Ini dinamo was nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3.
Nah, kita masuk kepada dinamo was nomor 4. Was nomor 4 nih. Nah, pada nomor 4 ini sobat, ini short sobat ya. Ini konslet nih sobat. Ini rusak ini. Ini rusak, ini sudah saya tes ya tuh. Jadi waktu saya colokan ini ke listrik, kita tes ini dia ngejepret ya, listriknya anjlok begitu ya. Dinamo nomor 4 konslet. Kita uji dengan apometer sobat. Kita uji dengan apometer. Ini adalah short ya. Konslet lah begitu. Ya, kabelnya adalah ini sobat nih. Nih, kabelnya kuning, biru, abu-abu. Kuning, biru, abu-abu. Abu-abu tuh, gitu ya. Sekarang kita tes dari kuning ke biru, dari kuning ke abu-abu, kemudian dari biru ke abu. Ya, berapa nilainya gitu ya. Jadi sekali lagi catatan sobat untuk dinamo was nomor 4 ini sobat, ini yang nomor 4 ini adalah short sobat ya, atau konslet ya. Karena ini listrik PLN sampai ngejepret anjlok, berarti ini shortnya nih jarak dekat sobat. Shortnya nih jarak dekat. Kalau dia shortnya jarak jauh di dalam dinamo itu sobat, itu biasanya terjadi panas ya, panas yang berlebih. Tapi karena ini shortnya jarak dekat sehingga PLN ngejepret sobat. Nanti setelah itu nanti kita bongkar ya. Itu dinamo yang nomor 4 itu apanya yang rusak, nanti kita lihat ke dalam. Sekarang kita hanya menentukan jalur kapasitor dan setrum pada sebuah dinamo mesin cuci. Oke, langsung kita ukur sobat. Kuning, biru, abu-abu. Kuning ke biru, kuning ke biru. Ini adalah kuning ke biru ini. 0 sobat, 0 ya. Tidak keluar angka tuh. Harusnya keluar angka begitu ya. Kuning ke biru 0. Tuh, 0 sobat. Kuning ke biru adalah 0. Kita tulis 0. Kuning ke abu-abu, kuning ke abu-abu ini. Ya. Kuning ke abu-abu, mana angkanya nih? Kuning ke abu-abu juga 0 sobat. Kuning abu-abu 0 juga. Biru ke abu-abu, biru, mana biru ini? Biru abu ya juga 0 sobat tuh. Ya. Ini 200 ohm ya. Disinilah 200 ohm. Ini ya. Dia tidak keluar angka sobat. Coba sekarang kita taruh di 2 kilo sobat nih, 2 kilo atau 2000 ohm. Di 200 ohm tidak mau ngangkat, sekarang kita taruh di 2000 ohm. Ya, kita tulis di sini di 2000 ohm. Ya, coba kita sekarang ke 2000 ohm ya. Atau 2 kilo. Ya, kita tes sobat dari kuning ke biru, kuning ke biru. Ini kuning ke biru. Berapa angkanya? 0 sobat tuh. Harusnya dia ada angkanya ya. Kuning ke biru 0. Masih tetap 0. 0. Kemudian kuning ke abu-abu. Kuning ke abu-abu. Ya nongol 423. 423. 23 begitulah ya. 423 ohm. Kemudian biru ke abu-abu ini. Kemudian biru ke abu-abu. Ya 0 sobat tuh, 0. 0. Biru ke abu-abu juga 0. Dengan demikian ini sobat, ciri-cirinya sobat.
Kita menggunakan yang 200 ohm, dia tidak nyambung ya, alias 0. Kita coba yang 200 atau 2000 ohm, 2000 ohm atau 2 kilo. Ini biru, kuning ke biru 0, kuning ke abu-abu 423, kemudian biru ke abu-abu 0. Otomatis ini ciri-cirinya sobat. Ini ciri-cirinya adalah dinamo short. Ini adalah dinamo yang short konslet. Ya. Ada dua ciri-cirinya. Yang pertama adalah dia panas berlebih. Kemudian ciri kedua adalah listrik PLN di rumah kita tuh ngejepret ya, atau anjlok begitu ya. Ini oke. Oke, was 2 juga oke. Was 3 juga oke. Nah, was 4 ini adalah no good shot. Ya, no good gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan dinamo pengering ini sobat, atau spin motor? Sama sobat. Dinamo spin ini dan dinamo pencuci dan pengering ini adalah rangkaiannya sama sobat. Hanya terdiri dari 2 lilitan starting dan running ya. Jadi kesimpulannya untuk dinamo pengering atau spin motor sama, rumusnya sama, ngitungnya sama kayak begini. Silahkan di screenshot ya, begini ya. Sekarang kita tes dengan listrik sobat. Kita siapkan kapasitor, nilainya 510 atau 105 ya. Yang 5 untuk pengering, yang 10 untuk pencuci ya. Ini nilainya saya tes masih 59,6 ya, bagus lah ya, masih bagus. Nih kabel colokan, ada 2 kabel warna hitam dan putih karena ini jalur listrik atau AC, bolak-balik tidak apa-apa ya. Kita kasih tanda dulu dengan isolasi supaya terlihat mutarnya ya. Oke. Nih yang hitam adalah jalur setrum sobat. Ini ya yang nomor 1 sobat nih. Hitam adalah setrum, hitam setrum, kemudian merah dan biru. Merah dan biru adalah kapasitor ini sobat. Kapasitor kita hubungkan dengan kapasitor karena ini dinamo pencuci sobat. Kita gunakan yang besar ya. Mikrofaradnya yang besar ini, yang 9,6 atau 10 mikro. Dari kapasitor bolak-balik, terserah yang mana saja, bolak-balik tidak masalah. Bolak-balik tuh. Bolak-balik kapasitor tuh ya. Merah dan biru kita isolasi. Ya, begitulah. Nih, langsung kapasitor. Kemudian yang hitam ini sobat, yang setrum, ini dari colokan kita hubungkan sobat. Jalur AC bolak-balik yang mana saja kita hubungkan ke hitam. Kemudian dari colokan satu lagi kita hubungkan ke mana saja sobat, salah satu daripada kabel kapasitor ini. Misalnya kalau kita hubungkan ke sini, dia muternya ke kanan, ke sini, ke kiri begitu sobat ya, bolak-balik aja. Coba kita tes yang ke sini sobat, yang ke sini ya. Tuh, dari hitam, dari colokan kita hubungkan ke salah satu kabel kapasitor ini. Ya, yang mana saja sobat tuh. Oke, tuh. Ini yang setrum ini, yang dari colokan kita isolasi. Tuh sobat. Ya, ada 3 buah sambungan. Yang 2 kabel dari kapasitor ini adalah untuk pengering ya. Kita pinggirkan dulu ke sini. Ini sebetulnya dinamo bekas nih sobat ya. Dinamo ini belum saya bersihkan lagi sobat nih, as dan businya ya. Jadi rada keras ini. Ya begitu, kita colokan ke listrik. Ya, berputar sobat, kita matikan. Oke, yang penting dia bisa berputar sobat ya. Bisa berputar. Dengan demikian ini adalah betul sobat ya. Betul ya, setelah kita coba ya. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana kalau salah penyambungan ini sobat? Salah penyambungan ini.
Ya tentunya tidak bisa berputar sobat, tidak bisa berputar sobat, karena kelemahan di sini ya, kelemahan di sistem lilitan ini. Begitu salah sambungan maka yang bekerja cuma running aja misalnya gitu ya, startingnya tidak bekerja, sehingga kalau salah sambungan tidak bisa berputar. Demikian sobat jumpa kita, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.